Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa di channel Ahmad Jepara Mengaji. Hadirin hadirat yang kami muliakan, alhamdulillah kali ini kita berada di fasal fima yathuru minan najasati. Kita langsung membacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun tawi iki iku fasal suwiji. Alladzi utawi barang yatahuru kang bisa suci apa alladzi minan najasati saking pira-pira najis salah satun iku telu. Jadi ada hal yang awalnya najis tapi kemudian hal tersebut bisa suci hukumnya. Ada 3 perkara atau hal atau barang. Yang pertama, al-khamru rupane khamr atau arak, minuman keras. Idza takhallalat nalikane dadi cokak apa khamr binafsiha kelawan awak dhewene khamr. Jadi khamr ketika dia menjadi cuka sebab dirinya sendiri, maka ketika sudah menjadi cuka itu hukumnya suci. Saat menjadi khamr hukumnya najis. Wajildul maitati lan lulange batang idza dubiko nalikane disama apa jildul maitah. Hukum awal dari bangkai itu haram dan najis, termasuk lulangnya atau kulitnya kalau bahasa Indonesia. Tapi kalau kulit tersebut disamak, maka hukumnya bisa menjadi suci dan bisa digunakan untuk berbagai kerajinan. Contoh kecilnya adalah rebana, itu kan pakai kulit sapi. Misalkan ada sapi karena suatu penyakit dia mati, tiba-tiba mati tanpa disembelih, otomatis hukumnya bangkai. Bangkai itu haram, kulitnya najis. Tapi ketika sudah disamak, maka kulit sapi tersebut atau kulit bangkai sapi tersebut bisa menjadi suci dan bisa digunakan untuk berbagai kerajinan. Wa malan barang sora kang dadi apa ma hayawanan iku hayawan. Jadi ada hewan-hewan yang munculnya dari kotoran-kotoran. Misalkan kotoran sapi itu nanti muncul, kalau dalam bahasa Jawa itu sindat ya. Kalau dalam bahasa Jawa sindat. Jadi itu hukumnya suci, tidak najis. Di barang-barang hayawan yang muncul dari kotoran, maka itu hukumnya suci. Atau lahir dari kotoran ya. Biasanya dari kotoran kemudian entah bagaimana proses kimiawinya, kemudian muncul sindat-sindat itu. Nah, itu hukumnya suci. Faslun utawi iki iku fasal suwiji an najasatu utawi pira-pira najis salasun iku telu. Dalam fikih najis itu dibagi menjadi 3. Mughalladatun rupane najis mughalladah wa mukhaffafatun lan najis mukhaffafah wa mutawassitatun lan najis mutawassitah. Yang pertama adalah najis mughalladah, najis yang berat, wa mukhaffafatun lan najis mukhaffafah, najis yang ringan, wa mutawassitatun lan najis mutawassitah, najis yang tengah-tengah. Kenapa ada berat, ada ringan, ada tengah-tengah? Ini nanti merujuk pada barang yang dihukumi najis dan juga cara mensucikannya. Al-mughalladatu utawi najis mughalladah najasatul kalbi iku najise asu wal khinziri lan celeng. Jadi najis mughalladah itu najisnya anjing dan juga babi.
wa far'i ahadihima lan anake salah suwijine asu lan celeng, atau anak turun dari anjing atau babi. Jadi misalkan ada kambing kemudian dihamili oleh anjing, misalkan dikawini oleh anjing, kemudian dia melahirkan anak, walaupun anaknya itu mirip kambing tapi dia dihukumi seperti anjing. Najis? Iya, najis menggoladoh. Berarti otomatis tidak bisa disembelih. Iya, betul. Karena hukumnya seperti anjing. Yang kedua, wal mukhaffafatu utawi najis mukhaffafah baulus sabi iku uyuhe bocah cilik. Alladzi lam yata'am kang durung mangan sapa sapi ghairal labani ing saliyane susu, walam yablug lan durung tumeka apa sapi al haulaini ing umur 2 tahun. Jadi kalau mukhaffafah itu air kencingnya atau air seninnya bayi laki-laki yang belum makan apa-apa kecuali ASI dan belum berumur 2 tahun. Jadi ada 3 kriteria untuk najis mukhaffafah. 1, air seninnya anak laki-laki, bayi laki-laki yang belum makan apa-apa kecuali ASI dan belum berumur 2 tahun. Kalau bayi perempuan gimana? Bayi perempuan air seninnya tidak dihukumi sebagai mukhaffafah, tapi sebagai mutawassithah. Kalau yang mukhaffafah itu yang air seninnya dari bayi laki-laki. Nah, setelah mughalladah sudah, mukhaffafah sudah, wal mutawassithatu utawi najis mutawassithah sairun najasati iku sekarine pira-pira najis. Jadi selain mukhaffafah dan mughalladah berarti itu najisnya najis mutawassithah. Seperti tadi, air seni atau air kencingnya bayi perempuan itu juga termasuk najis mutawassithah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Utawi iki iku fasal suwiji. Ini cara mensucikannya. Wal mughalladatu, al mughalladatu utawi najis mughalladah tathuru iku bisa suci apa mughalladah bisa ba'i salatin kelawan 7 pira-pira wasuhan ba'da izalati ainiha. Ing dalam sause ngilangake kahanane mughalladah ihdahunna kang utawi salah suwijine sab'i salat biturabin ku kelawan lemah. Jadi cara mensucikan najis mughalladah yakni dibasuh 7 kali setelah menghilangkan najis tersebut. Setelah itu, jadi tahapannya gini. Tahapan pertama adalah menghilangkan perkara najisnya. Yang kedua, kemudian dibasuh 7 kali, yang salah satu dari 7 tersebut menggunakan tanah atau debu. Menggunakan tanah, ya, menggunakan tanah yang suci. Jadi kenapa mughalladah berat? Karena cara mensucikannya juga lebih berat atau paling berat, ya, paling berat. Wal mukhaffafatu utawi najis mukhaffafah tathuru iku bisa suci apa mukhaffafah birasyil ma'i kelawan nyipratake banyu alaiha ing tasih mukhaffafah ma'al ghalabati ing dalam sertane lumrahe wa izalati ainiha lan ngilangi kahanane mukhaffafah. Kalau mukhaffafah lebih mudah najisnya. Cara mensucikannya, yang pertama dihilangkan dulu perkara najisnya, kemudian dikasih air. Itu udah cukup. Dicipratake air itu udah cukup. Hanya begitu doang. Wal mutawassithatu tawi najis mutawassithah tangkosimu iku dadi kabagi apa mutawassithah ila qismaini maring 2 bagian. Ainiyatun rupane bangsa kahanan ainiyah wa hukmiyatun lan bangsa hukum.
Jadi untuk mutawasitoh itu dibagi menjadi dua, mutawasitoh ainiyah dan mutawasitoh hukmiyah. Mutawasitoh ainiyah itu ketika najisnya itu masih ada, perkara najisnya atau benda najisnya itu masih ada. Ketika benda najisnya itu dihilangkan atau dibersihkan, maka dia menjadi statusnya menjadi mutawasitoh hukmiyah. Jadi secara hukumnya, jadi tidak kelihatan. Tidak kelihatan mata itu najis, tapi secara hukum itu masih najis. Al-ainiyatu tawi najis ainiyah allati laha. Allati iku najis laha kang kedue allati launun utawi warna warihun lan ambu wa ta'mun lan rasa. Fala buddha mongko ora kena ora min izalati launiha saking ngilangi ainiyah warihiha warnane ainiyah warihiha lan ambune ainiyah wa ta'miha lan rasane ainiyah. Jadi kalau najis ainiyah itu bendanya masih ada, masih ada warnanya, masih ada baunya, masih ada rasanya, bisa dilihat oleh mata, maka disebut najis mutawasitoh ainiyah. Belum dibersihkan sama sekali, apa adanya, itu najis mutawasitoh ainiyah. Sedangkan wal hukmiyatu utawi najis mutawasitoh hukmiyah alati la launa, alati iku najis la launa kang ora ana werna iku maujud wala rihalan ora ana ambu iku maujud wala ta'malan ora ana rasa iku maujud laha kedue alati yakfi kang nyukupi ka ing sira jaryul mai apa milene banyu alaiha ing atase alati. Kalau najis hukmiyah itu najis yang sudah tidak kelihatan oleh mata, yang sudah tidak ada warnanya, tidak ada baunya, tidak ada rasanya, dan tinggal diguyur air yang mengalir di tempat najis tersebut agar tempatnya suci kembali. Jadi gitu. Kalau tadi mukhafafah cukup disirat air, kemudian kalau najis mutawasitoh itu harus diguyur dengan air yang mengalir. Oke, mungkin itu saja untuk kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.